Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Jumpa lagi kita dalam ibadah online GPDI Villa Melati Mas. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita. Saat ini kita akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur sebab Tuhan Yesus baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Ini semua adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus ada. Terpujilah namamu Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terlukiskan
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap setia. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, sebab Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kudus dan hingga tulus selalu, agar aku
Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Kami percaya hati Tuhan sudah disenangkan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati jemaat-Mu. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, baik Alkitab digital maupun Alkitab buku. Dan bagi Bapak Ibu yang mau melihatnya melalui layar, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya persilakan kita buka di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan dengan tempo sedang, dan bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti saya membaca Alkitab, saya persilakan kita membacanya bersama-sama. Matius 4 ayat 18 sampai 22 dengan judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kita baca. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ayat-ayat yang sudah kita baca merupakan panggilan Yesus kepada murid-murid yang pertama. Dan melalui Matius 4 ayat 18 sampai 22 ini, kita lihat bahwa setelah Yesus memanggil, ayat yang ke-19 katakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Setelah Yesus memanggil mereka, ayat 20 di situ tertulis, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu dan mengikuti dia. Di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 ini kita lihat bahwa setelah Yesus memanggil murid-muridnya, murid-muridnya di situ langsung merespon. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saya merenungkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah benar bahwa setelah Yesus memanggil murid-muridnya ini, mereka memberikan respon secepat itu. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Apakah murid-murid begitu cepat memberikan respon? Dan saya merenungkan ini dan saya mau merefleksikan ini ke dalam kehidupan saya. Dan saya pun saat ini mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari merefleksikan kenapa kita memenuhi panggilan Kristus. Dan apakah kita secepat ini merespon panggilan Kristus seperti murid-murid saat itu? Ketika kita mendengar firman Tuhan atau ketika kita mendengar ajakan seperti murid-murid, tentunya kalau kita kembali ke zaman sekarang ya Bapak Ibu, kita membaca ini sebagai sarana perenungan kita. Sebelum kita menjalani tahun 2021, kita baru beberapa minggu menjalani tahun ini. Dan untuk ke depan, baiklah kita merefleksikan ini, menjadi perenungan kita. Apakah
yang menjadi alasan kita mengikut Dia? Apakah kita dengan cepat merespon panggilan ini dan apakah ini dapat membuat kita terus menguatkan kita akan panggilan ini? Menguatkan kita menjadi penyemangat kita menjalani hari-hari kita di 2021. Baik, kembali ke perenungan kita, ke refleksi kita. Waktu Tuhan Yesus memanggil kita, apakah kita seperti murid-murid langsung merespon? Tentu tidak. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan, bukan? Siapa orang ini? Ya. Ayat yang ke-19, mari ikutlah aku. Siapa? Siapa Anda? Kalau bahasa gaulnya, siapa lo? Gitu ya. Siapa lo main ajak aja gitu. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Profesi waktu itu Andreas dan Petrus adalah nelayan. Dan Tuhan Yesus mengkontekskan itu menjadi penjala manusia. Mungkin kalau refleksi ke zaman kita, tergantung pekerjaan kita semua apa. Ya. Tentunya Tuhan Yesus dapat merefleksikan itu ke dalam kehidupan kita. Tetapi terlepas dari semuanya itu, tentunya ketika ada orang mengajak kita, tidak serta-merta kita mengiyakan, ya kan? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Siapa orang ini? Ajak-ajak saya untuk ikut dia. Ya. Kemudian mungkin ada juga di antara kita yang bertanya, apa yang bisa engkau berikan kalau saya ikut engkau? Apa imbalannya kalau saya ikut engkau? Mungkin juga ada orang yang berpikir, waduh, ini orang main ajak-ajak aja, jangan-jangan penipu nih. Nah kan gitu ya, zaman sekarang sudah banyak orang-orang dengan berbagai gaya, dengan berbagai cara menipu. Tentunya ketika ada orang mengajak kita, pasti ada pola pikir, nanti saya ditipu gak ya? Latar belakangnya ini orang apa ini? Bibit bebet bobotnya bagaimana? Jangan-jangan dia ajak saya melakukan ini atau ajak saya untuk menjadi pengikutnya, ada sesuatu di belakangnya. Ada udang di balik batu. Nah, kira-kira begitu. Apa yang membuat orang ini berani mengajak saya? Nah, ini refleksi-refleksi yang timbul yang menjadi perenungan kita. Iya ya, kenapa Tuhan Yesus memilih saya ya? Menjadi anaknya, menjadi umatnya. Menebus saya. Ada apa ya? Dan ini membuat kita berpikir, membuat kita merenungkan apakah kita seperti murid-murid saat itu. Lanjut. Ada ayat-ayat lain selain Matius 4 ayat 18 sampai 22 ini yang bercerita tentang pemanggilan murid-murid Yesus. Dan melalui ini mari kita pelajari dan membuat kita perenungan kita, refleksi kita ini menjadi lebih tajam, lebih kaya. Untuk menemukan kembali ke dalam diri kita, kenapa kita memenuhi panggilan ini? Kenapa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, dan ini menjadi kekuatan bagi kita di tahun 2021 ini. Ya, mari kita buka ayat lainnya terkait pemanggilan ini. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai 51. Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Ya, saya akan bacakan dan bila tidak keberatan mari kita membacanya bersama-sama. Judulnya Murid-murid Yesus yang pertama. 2, 3. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4.
Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 ini menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat. Lalu Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Dan Yohanes berkata itu kepada dua orang muridnya, yang salah satunya rupa-rupanya adalah Andreas. Andreas ini adalah saudaranya Simon Petrus. Nah, waktu Andreas melihat gurunya berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Andreas percaya apa yang dikatakan gurunya. Wah, anak domba Allah. Ada kata Allah di situ, anak domba Allah. Dan Andreas, ya kembali, kita sedang merefleksikan. Kita sedang menempatkan diri kita di posisi Andreas gitu ya. Andreas mendengar gurunya berkata, "Lihat anak domba Allah." Kalau kita mendengar ada guru kita berkata, "Lihat, ini pendeta besar, hamba Tuhan besar." Kira-kira apa yang kita akan lakukan, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Tentunya kita akan berkata, "Wah, kalau gitu apa yang dikatakan pasti sahih gitu kan. Pasti legal, pasti benar." Nah, kira-kira begitu yang dipikirkan Andreas. Lalu ketika ayat ke-37 dikatakan di situ, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ya, sama. Kita pun demikian kan. Kalau ada orang bilang, "Wah, hamba Tuhan besar," tentunya kita mau dengar gitu ya. Dia berkata-kata, dia menyampaikan pesan-pesan firman Tuhannya gitu ya. Wah, setelah Andreas pergi mengikut Yesus, Yesus menoleh. Lalu ayat yang ke-38, lalu Yesus bertanya kepada dua orang murid ini yang salah satunya Andreas, "Apa yang kamu cari?" Ya, waktu itu Andreas ditanya begitu dengan, ya saya kembali refleksi, kalau saya merespon ini dengan spontan gitu ya. "Guru, di manakah engkau tinggal?" Nah, maksudnya kalau tahu tempat tinggalnya tentunya gampang kemudian hari untuk berkunjung ke rumahnya lalu belajar banyak gitu ya. "Di manakah engkau tinggal?" Nah, waktu itu Andreas belum ngerti bahwa maksudnya Yesus ini adalah tempat tinggal yang kekal gitu ya. Dia belum ngerti. Dia masih menganggapnya sesama manusia, tentunya rumah di bumi. Ayat 39 Tuhan Yesus berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Ya, mereka pada akhirnya diajak ke rumah yang di bumi, yang tempat tinggal Yesus waktu itu gitu ya. Lalu Andreas itu setelah tinggal bersama-sama mendengar ajaran Yesus, ayat 41,
Andreas bertemu dengan Simon. Setelah itu dia berjalan mungkin mau kembali ke rumahnya. Dia bertemu dengan Simon Petrus. Petrus, Simon, kami telah menemukan Mesias, ayat 41. Ya, kami telah menemukan Mesias. Nah, rupa-rupanya Simon Petrus nih, si Simon ini tertarik. Oh ya, Mesias. Nah, lalu ayat 42, Petrus diajak oleh Andreas bertemu dengan Yesus. Nah, setelah Petrus bertemu dengan Yesus, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dari ayat-ayat ini, ya refleksi buat kita. Ternyata waktu itu waktu itu murid-murid tidak langsung mengambil keputusan seperti di Matius 4 ayat 18 sampai 35. Melainkan ada cerita di belakangnya. Salah satu ceritanya adalah ternyata Andreas sudah mengalami penjumpaan dulu. Petrus mengalami penjumpaan dulu dengan Yesus. Jadi Andreas dan Petrus sebelum memutuskan untuk dengan cepat menerima tawaran Yesus menjadi muridnya, pengikutnya, mereka sudah mengalami penjumpaan. Penjumpaan itu adalah waktu Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa lihat anak domba Allah. Tentunya sebagai refleksi. Tentunya kita pun waktu mendengar tentang Yesus, ada sesuatu yang mau kita cari, mau kita dapat dari Yesus. Kenapa kita mengikuti Yesus? Ada sesuatu. Ya, dan dalam hal ini Andreas mendengar Yesus adalah anak domba Allah. Ini yang diharapkan dari Yesus, bahwa dia adalah Mesias. Dia datang dari Allah untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Waktu itu bagi Andreas. Dan Andreas menyampaikannya kepada Petrus. Ya. Dan ini diperkuat lagi di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Dan Bapak Ibu yang membuka Alkitab secara buku, tolong dikasih bookmark. Nanti kita akan kembali ke Yohanes 1 ini. Dan kita baca dulu Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya. Kenapa Petrus akhirnya memutuskan untuk ikut juga, mengikut Yesus juga ya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Seperti biasa, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ini menceritakan penjumpaan lain Petrus dengan Yesus. Dan di sini kembali Petrus melihat bahwa selain cerita dari Andreas saudaranya bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah, seorang yang diutus Allah, Mesias untuk menyelamatkan orang Yahudi, Petrus juga mengalami penjumpaan pribadi bahwa wah benar,
Yesus ini adalah seorang Mesias. Dia orang yang diurapi oleh Allah. Dan dia sanggup mengadakan mujizat. Hal ini disaksikan sendiri oleh Petrus. Waktu Petrus mau menjala ikan, Tuhan Yesus memerintahkan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Lukas 5 ayat yang keempat. Bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Di situ Petrus melihat. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus benar. Ikan banyak di jala. Sampai jalanya mulai koyak. Dan di sini Petrus melihat bahwa, wah benar dia ini Mesias. Dan ini menguatkan alasan Petrus untuk mengikut Yesus. Ada mujizat yang dibuat oleh Yesus sehingga Petrus mantap. Wah kalau gitu saya ikut Yesus ini. Saya akan mendapatkan banyak berkat dari si Yesus ini. Ada penjumpaan yang menarik hati. Dan ini menjadi refleksi buat kita. Selain kita telah mendengar bahwa Yesus anak Allah, mungkin sebagian dari kita mencari Yesus atau mengikuti Yesus karena mau berkat. Wah iya, saya dengar orang ada yang disembuhkan. Saya dengar ada orang yang bisnisnya sudah mulai gagal, hancur. Tetapi ketika dia ikut Yesus, dia diberkati, dipulihkan. Wah luar biasa, kesaksian yang hebat. Kalau gitu saya mau ikut Yesus. Mungkin dari sebagian dari kita inilah yang menjadi alasan pertama kali kenapa kita mau ikut Yesus. Ya. Contoh lain lagi, kembali ke Yohanes 1 tadi. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita kembali ke Yohanes 1 tadi. Mulai ayatnya yang ke 47. Ya. Di situ juga ada kisah mujizat lain yang menarik orang untuk datang kepada Yesus. Dalam hal ini Nathanael. Waktu Filipus bertemu dengan Nathanael, ya Filipus berkata kepada Nathanael, Nathanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus. Nah, waktu itu Nathanael berkata dengan ragu-ragu gitu ya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya Nathanael kira-kira begitu. Masa iya sih? Gitu kan? Apa iya benar ini? Yang disebut oleh Musa yang akan menyelamatkan bangsa Israel ini datang ini. Dari Nazaret lagi. Karena Nazaret waktu itu image-nya atau kesannya adalah tempat yang tidak mungkin ada yang baik dari situ. Dah mudahnya seperti itu. Lalu Filipus tantang Nathanael. Mari dan lihatlah. Lalu Yesus melihat Nathanael ayat yang ke-47. Dan berkata tentang Nathanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya, kata Yesus kepada Nathanael. Lalu Nathanael bilang kepada Yesus, kok engkau bisa kenal aku ya? Kira-kira begitu. Ada mujizat di situ, ada sesuatu yang extraordinary, yang luar biasa dilihat oleh Nathanael. Lalu ayat 48 Yesus menjawab Nathanael, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Takjub Nathanael. Wah keren gitu ya. Kok bisa sih? Kok bisa dia kenal aku sebelum melihat aku gitu. Makanya ayat 49 lalu Nathanael berkata kepadanya. Rabi, engkau anak Allah. Engkau Raja Israel. Sama seperti Petrus, Nathanael di sini juga melihat ketakjuban. Ya. Ada sesuatu yang membuat dia tertarik ikut Yesus. Takjub. Ya kembali yang tadi saya bilang, mungkin kita ikut Yesus karena ada mujizat di dalamnya. Karena kita mengharapkan sesuatu. Dan hal ini rupa-rupanya tidak berhenti sampai di situ. Ini membuat Petrus dan rekan-rekannya menjadi lebih ada ekspektasi lebih akhirnya kepada Yesus. Ya kita baca. Di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 kita baca ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Lukas 24 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Ini peristiwa setelah Tuhan Yesus bangkit. Lalu dia menampakkan diri kepada dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan. Bapak Ibu yang tidak keberatan mari kita membacanya sama-sama. 2, 3.
Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Nah, Yesus bertanya ya. Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena awal penjumpaan yang udah salah, ya kalau dikatakan salah ya tidak salah juga, karena ini memang satu cara Tuhan untuk menarik orang gitu ya, untuk membuat orang mengerti atau mengenal Dia. Penjumpaan yang diawali dengan mujizat itu rupa-rupanya disikapi dengan ekspektasi yang berlebihan oleh para murid. Ya. Di ayat yang ke-21 di situ tertulis jelas, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Nah, kita lihat di sini. Murid-murid mengharapkan bahwa Yesus ini Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Yang akan membebaskan dia secara jasmani, membebaskan bangsa Israel secara jasmani. Dan ekspektasi yang berlebihan ini akhirnya membuat mereka kecewa. Padahal kami dahulu mengharapkan. Kata padahal ini adalah sesuatu yang mengungkapkan rasa ya gitu ya. Padahal dulu, kira-kira begitu. Kan kalau kita, padahal dulu saya kira saya ikut Tuhan. Nah, kalau kita merefleksikan ke hidup kita. Saya kira hidup ikut Tuhan itu akan membuat saya jadi lebih begini, lebih diberkati, lebih sehat, lebih hidup dengan damai sejahtera. Saya tidak akan mengalami kesulitan, kesusahan. Tapi kok nyatanya berbeda. Nah, ini yang membuat orang kemudian menjadi ikut Yesus itu tidak tulus lagi. Ada sesuatu yang diharapkan didapatkan dari Tuhan Yesus ini. Dan hal ini juga dikonfirmasi atau ditegaskan lagi di dalam Matius pasal yang ke-20. Ya, kita buka Matius pasal yang ke-20. Kita baca mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Matius 20 ayat 20 sampai 21. Ya, kita baca. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena mereka menganggap bahwa Yesus ini adalah penyelamat, raja yang kemudian akan berkuasa di Israel, maka ekspektasi mereka adalah jabatan. Ya. Ekspektasi berlebihan mereka adalah supaya mereka mendapatkan pangkat di dalam kerajaan Tuhan Yesus. Yang seorang di kananmu, yang seorang di kirimu. Mereka ingin lebih dari Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Mereka ingin sesuatu yang membuat mereka hidup terpandang, mereka hidup lebih hebat, mereka hidup lebih segala-galanya yang ada di dunia ini. Dan ini membantu kita merefleksikan, membantu kita merenungkan. Kalau murid-murid saat itu mengikut Yesus karena kuasa, mengikut Yesus karena ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus, bagaimana dengan kita? Selama ini kita ikut Yesus karena apa ya? Apakah karena kita ikut Yesus seperti
Petrus. Karena melihat dia begitu berkuasa, dia ada mujizat, dia bisa mendatangkan berkat. Atau karena anak-anak Zebedeus yang ingin duduk, punya jabatan, punya pangkat, karir lebih cemerlang, pekerjaan lebih berhasil, menjadi orang yang berpengaruh. Kalau kita ingin ikut Yesus karena hal-hal itu, mari kita renungkan dan kita pelajari saat ini. Apakah ini bisa membuat kita bertahan dalam menjalani hari-hari kita sepanjang tahun ini? Apakah alasan-alasan ini akan membuat kita bisa kuat menjalani tahun-tahun ini? Karena apa? Karena apa yang diharapkan itu baik mujizat, baik jabatan, baik keberhasilan dalam karir, harta dan lain sebagainya itu suatu hari bisa membuat kita kecewa. Sama seperti tadi di Lukas pasal 24. Padahal, nah itu dia. Padahal kukira kalau ikut Yesus bisa begini begitu. Itu membuat orang kecewa. Nah untuk itu dari apa yang dialami murid-murid ini menjadi pelajaran dan perenungan buat kita. Apakah kita mengikut Yesus karena melihat kuasa? Apakah kita mengikut Yesus karena memang ada sesuatu yang kita harapkan secara berlebihan? Atau apakah setelah ini kita menjadi punya paradigma berpikir yang baru? Punya pola pikir yang baru? Iya ya. Firman Tuhan hari ini membahas tentang alasan kita mengikuti Yesus dan mengajak kita merenungkan. Murid-murid mengikuti Yesus karena alasan-alasan yang duniawi. Alasan-alasan yang membuat mereka mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari Tuhan Yesus. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Nah kalau ini menjadi pelajaran buat kita setelah ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita rubah. Tidak masalah kalau awalnya kita mencari Yesus karena mujizat, oke. Tidak masalah. Itu tidak salah. Tetapi jangan sampai kita seperti murid-murid. Jangan sampai kita berekspektasi berlebihan. Akhirnya itu akan membuat kita salah motivasi dalam mengikuti Yesus. Sepanjang tahun ini mari kita mulai merenungkan. Alasan saya ikut Yesus tidak boleh karena mujizat lagi. Alasan saya ikut Yesus harus ada alasan yang lain. Alasan yang lain adalah apa? Alasan yang lain itu adalah ya karena dia Yesus Tuhan. Tidak perlu alasan-alasan yang mendatangkan keuntungan bagi kita. Sebagaimana yang Yohanes katakan di dalam Yohanes 1. Yohanes Pembaptis katakan dalam Yohanes 1. Waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis tidak ada alasan lain. Dia hanya melihat Yesus anak domba Allah. Titik. Dia tidak perlu melihat Yesus mengadakan mujizat. Dia tidak perlu melihat Yesus melakukan sesuatu yang hebat di hidupnya. Yohanes tidak menerima apa-apa dari Yesus. Yohanes tidak menerima berkat yang besar sehingga Yohanes menjadi orang berpengaruh. Yohanes tetap menjadi seorang Yohanes Pembaptis. Orang yang berseru-seru di padang gurun. Bukakanlah jalan bagi Tuhan. Bertobatlah. Dia sebagai Yohanes yang itu. Tidak lebih. Dia tidak tiba-tiba menjadi seorang yang sukses. Menjadi usahawan berhasil. Tidak. Yohanes hanya melihat Yesus. Dia anak domba Allah. Dan itu cukup bagi Yohanes. Untuk mengenal Yesus. Untuk mengikut Yesus. Dan itu membuat dia menerima Yesus sebagai tuannya, Tuhannya. Nah ini perenungan buat kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayat yang terakhir Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani ayat yang ke-12 kita baca ayat 1 dan 2. Ibrani pasal ke-12 ayat 1 dan 2. Nasihat supaya bertekun dalam iman.
Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mempunyai banyak saksi. Dan hari ini kita mendengar dan ini menjadi alat perenungan kita. Melalui para rasul, para murid-murid yang pertama. Mereka adalah saksi-saksi kita untuk mengikuti Yesus. Kalau mereka awalnya mengikuti Yesus karena mengharapkan mujizat, karena mengharapkan berkat, ini menjadi satu perenungan buat kita. Apakah kita mengikuti Yesus karena kita mengharapkan berkat? Belajar dari saksi-saksi ini. Kalau kita memang begitu awalnya, tidak masalah. Tapi belajar dari kekecewaan mereka, padahal Lukas 24. Mari kita belajar dari situ. Jangan sampai kita kemudian berkata, padahal tadinya saya ikut Yesus. Jangan sampai kita begitu. Kalau gitu bagaimana? Kita arahkan mata kita kepada Yesus. Dia anak domba Allah, titik. Itu sudah cukup untuk membuat kita ikut Dia. Dia anak Allah. Dan karena alasan ini mari kita terus menjalani 2021 dan tahun-tahun selanjutnya dalam hidup-hidup kita. Karena Dia anak Allah. Cukup itu saja membuat kita bersemangat. Ikut anak Allah, tidak ada yang salah di situ. Ikut anak Allah, tidak ada kekecewaan di situ. Tuhan tolong kita semua supaya kita sanggup dan mampu. Alasan-alasan ini memampukan kita untuk bertahan. Alasan kenapa kita mengikut Yesus. Biar ini menjadi kekuatan kita. Tuhan tolong kita semua. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Biar kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Menolong kita. Menjadikan alasan kita mengikuti Yesus ini menjadi alasan yang benar dan membawa kekuatan. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar apa yang kami sudah dengar pada hari ini Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami. Kalau awalnya kami mengikut Engkau karena ada motivasi. Saat ini Tuhan, biar kami merenungkan ini. Dan kami belajar. Supaya apa yang kami pelajari Tuhan, apa yang kami dengar hari ini, membuat kami tambah semangat. Membuat kami tambah kuat dalam mengiring Engkau, mengikut Engkau. Bahwa kami, walaupun dimulai dengan ada berkat, mengikut Yesus karena ingin berkat, biar kami sekarang maju lagi. Lebih bersemangat lagi, walaupun tidak ada berkat, karena Engkau anak Allah, itu sudah cukup bagi kami untuk mengikut Engkau. Karena Engkau anak Allah, tentunya Engkau akan membawa kami kepada kebenaran. Dan Engkau akan membawa kami kepada kehidupan kekal bersamamu. Karena Engkau Allah yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati umat-umatmu, jemaat-jemaatmu yang sudah mendengar firman ini. Biar tertanam, berakar, dan bertumbuh dalam hidup mereka. Dan mereka semakin kuat dan menghasilkan buah di dalam Engkau. Nama-Mu saja yang dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau memberkati umat-umatmu, jemaat-jemaatmu. Dan Tuhan, dalam kehidupan kami akan menjalankan aktivitas-aktivitas kami Tuhan. Yang bekerja, Tuhan beri hikmat. Yang wirausaha, Tuhan beri hikmat. Tuhan urapi, apapun yang kami hasilkan, baik barang maupun jasa, semuanya berkualitas baik dan memuliakan Engkau yang di sorga. Dan terima kasih Tuhan, kalau hasil-hasil yang sudah kami hasilkan ini menjadi saksi Tuhan. Dan membuat perbedaan bahwa mengikut Yesus bukan hanya menjadi berkat, melainkan juga mengenal Engkau. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Biar mereka bisa melihat orang yang menikmati hasil-hasil kami Tuhan. Mengenal Engkau juga menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya berkat saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga berkati umat-umatmu, jemaat-jemaatmu, anak-anak sekolah yang kuliah Tuhan. Kalau mereka juga sudah mulai belajar kembali, Tuhan beri hikmat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Sehingga
Engkau akan memberi pengertian apapun yang mereka pelajari, dapat mereka mengerti dan mereka terima untuk bekal mereka di masa depan. Tuhan juga memberkati umat-umatmu, jemaat-jemaatmu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang butuh jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Tuhan cukupkan segala kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati umat-umatmu, jemaat-jemaatmu yang sudah mengembalikan milikmu, mempersembahkan korban-korban persembahan mereka. Tuhan berkati. Singkapkan, bukakan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah. Kau curahkan kepribadian mereka, apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Umat-umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang menerima berkat Allah ini, kita sama-sama katakan, amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jesus, my Savior.